untuk anggota Apindo khususnya, untuk konsultasi, bahkan sampai pendampingan mediasi free, Pak. Kami dari Apindo ini selalu ingin menjaga kondusivitas, karena biar bagaimanapun produktivitas dari satu perusahaan itu harus selalu kita jaga. Yang namanya hubungan industrial itu pasti ada permasalahan lah. Yeah. Dan ini kami bisa memberikan solusi, memberikan gambaran, bahkan kami bisa mencontohkan mungkin ya sebagai pembelajar. Oke, jumpa lagi dengan kita, redaksi jurnalkawasan.com. Teman-teman pabrikers semuanya, sore ini kita akan mengulik atau mengupas tentang persoalan kembali lagi masalah dunia industri. Yang pada hari ini kita akan lebih memfokuskan pada masalah hubungan industrial dan ketenagakerjaan, termasuk juga hukum ketenagakerjaan. Karena memang dengan lahirnya undang-undang cipta kerja dan segala macam, memang di sebagian perusahaan itu hubungan industrial kadang memanas dan bahkan juga terjadi PHK di sana-sini. Nah, tentunya ini menjadi sebuah dilema bagi kita, bagaimana agar undang-undang itu bisa membuat everybody happy ya. Tidak hanya pengusaha tapi pekerjanya juga. Tentunya ini harus bertujuan yaitu adalah hubungan industrial yang harmonis. Dan di tengah kita sudah hadir dua orang tamu. Selamat sore Pak Apron. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Tatang, selamat sore. Iya. Gimana kabar Pak Apron? Alhamdulillah. Iya. Everything is running well. Iya. Bisnis lancar, perusahaan? Alhamdulillah, sampai sekarang lancar. Lancar ya. Pak Tatang gimana nih? Lancar juga? Alhamdulillah, lancar. Iya. Oke, Pak Apron. Keduanya ini teman-teman berikut semuanya adalah bidang hubungan industrial dan advokasi dari DPK, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bekasi. Jadi sudah cukup paham lah tentang hubungan industrial ini. Mungkin ini Pak yang paling yang paling menggelitik sekarang ini terkait isu-isu hubungan industrial nih. Sekarang apa nih Pak yang lagi banyak digelisahkan oleh perusahaan ini? Kalau sampai sekarang sih kita memang kalau bicara tentang hubungan industrial ini selalu dinamis ya. Dinamikanya selalu ada. Dari tahun ke tahun itu selalu ada. Bahkan dari zaman dulu ya kita tidak pernah melihat hubungan industrial itu dalam kondisi yang kalau dikatakan baik juga enggak juga, tapi kalau dikatakan enggak juga ya kita harus menciptakan itu dalam suasana yang baik. Jadi artinya dari masa ke masa itu memang selalu ada hubungannya, dinamika selalu ada. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa bersikap, bisa mengatasi dan bisa menjaga itu supaya apapun masalahnya kita bisa sama-sama temukan solusinya. Nah itu yang terpenting. Iya. Kalau bicara sekarang ya hubungan industrial ini ya macam-macam ya, terutama dengan aturan-aturan yang sekarang masih dikeluhkan oleh teman-teman kita, seperti misalnya Omnibus Law itu kan masih satu momok yang mungkin sampai sekarang ini masih terjadi keresahan dari teman-teman serikat ataupun teman-teman buruh gitu kan. Dan ini juga menjadi suatu hal yang kita harus jaga juga, karena pada prinsipnya kami dari Apindo ini selalu ingin menjaga kondusivitas, karena biar bagaimanapun produktivitas dari satu perusahaan itu harus selalu kita jaga. Apapun itu yang terjadi, hubungan industrial itu kita harus selalu jaga dengan baik. Jangan sampai nanti itu malah menjadi masalah yang menyebabkan produktivitas itu menjadi turun rendah, ataupun juga malah tidak tercapai target-target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah itu yang selalu kita jaga. Dan kami selalu menghimbau juga kepada semua perusahaan, semua member-member terutama, agar selalu menjaga hubungan yang baik gitu ya. Masalah ya selalu ada lah ya, tapi bagaimana kita menyikapi dan menyelesaikan itu dengan baik. Itu yang kami tanamkan di semua member gitu Pak, kira-kira. Pak Tatang kan juga ini ya, dikenal atau mungkin sudah mulai mengarah ke lawyer ya. Sejauh ini bagaimana Pak perkembangan konflik
hubungan industrial itu isu-isunya levelnya apa aja tuh yang? Jadi kalau saya pribadi masuk ke Apindo ini kan berawal saya ini aktivis buruh. Ya. Di tahun 2012 saya masih aktivis buruh. Jadi saya pernah merasakan bagaimana di PHK, kemudian susah mencari kerja, kemudian masuk di dunia HRD itu dimulai tahun 2014, kemudian masuk di Apindo itu sekitar tahun 2016 atau 2017. Nah, ketika saya masuk ke Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia ini, tentu saya seperti pernah merasakan hidup di dua alam. Pernah di Serikat Pekerja, kemudian di Apindo. Perbedaannya adalah Serikat Pekerja memperjuangkan hak-hak pekerja ya tentunya. Bagaimana mendapatkan kesejahteraan. Kemudian di HRD kami kadang menjadi jembatan antara pekerja dengan pengusaha agar tidak terjadi konflik di sisi lain. Tapi tidak bisa dihindarkan permasalahan-permasalahan itu pasti ada. Ketika di Apindo, anggota Apindo pun tidak semua juga taat regulasi. Kami memberikan edukasi bagaimana regulasi yang ada tentang ketenagakerjaan misalkan. Kasus-kasus yang terutama tahun ini yang paling banyak itu perselisihan tentang upah. Karena dengan adanya SK Gubernur yang mengatur kenaikan upah pekerja di atas 1 tahun, sehingga terjadi banyak perselisihan terkait kenaikan upah di tahun 2022, 2023. Kemudian masalah PHK juga banyak karena akibat dari COVID kemarin banyak perusahaan melakukan efisiensi, sehingga beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya. Konflik biasanya yang ke Apindo itu setelah mediasi. Kami dari advokasi Apindo melakukan pendampingan bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan win-win solution dengan dalam hal ini teman-teman anggota. Jadi akhirnya selama saya di advokasi Apindo, hampir semua permasalahan itu selesai di tingkat mediasi ya. Karena kami sampaikan bagaimana kalau sampai ke beracara di PHI, yang rugi adalah perusahaan juga, dari pekerja juga tentu mengeluarkan biaya. Jadi itu yang saya sampaikan. Kira-kira ada berapa kasus Pak sudah diselesaikan melalui Apindo sejauh ini? Terakhir itu kita membuat laporan ya Pak Apron ya, sekitar tahun ini saja di pertengahan tahun ini kalau nggak salah sekitar 20 perusahaan. 20 perusahaan. Jadi berbagai macam permasalahan, terutama masalah upah, PHK, kemudian masalah-masalah yang lainnya, seperti juga ada permasalahan yang mengarah ke pidana, ada temuan perusahaan terkait limbah B3, kemudian disidak sama kepolisian dan lain-lain, itu juga ada. Jadi bukan hanya masalah hubungan industrial aja yang kami edukasi ke anggota Apindo. Jadi termasuk pidana yang dilakukan, permasalahan hukum kita sampaikan. Ya, gitu. Ya artinya Apindo sangat ditunggu-tunggu ya Pak, memang perannya bagi anggota sendiri ya. Apakah memang ini kan tadi dikatakan sampai hanya mediasi. Kalau dari Apindo sendiri sebenarnya
dia sampai ke tingkat PHI atau bagaimana Pak untuk bisa sampai memberikan advokasinya itu? Kalau kami ini sih sebenarnya berharap nggak sampai mediasi pun jangan ya. Iya. Seharusnya kalau kami berkeinginan gitu ya. Sehingga kami ini juga ada tugas yang menurut saya itu tidak kalah pentingnya, itu adalah bagaimana menjaga supaya itu tidak terjadi konflik yang akhirnya harus keluar, yang harus mediasi. Sebagus-bagusnya masalah itu bisa diselesaikan secara internal harusnya. Nah sehingga tolak ukur kami itu adalah kalau kasus itu banyak muncul dan harus ke kami, itu kan menunjukkan bahwa hubungan industrial itu dalam keadaan tidak baik-baik saja, artinya butuh orang lain kan gitu ya. Yang bagus itu adalah bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalahnya mereka sendiri. Nah ini yang kita coba terus untuk memberikan edukasi gitu Pak ya. Semakin tidak ada laporan harusnya ke kami atau tidak ada permintaan permohonan apapun, pendampingan, mediasi dan lain sebagainya, itu kami malah seharusnya makin senang gitu ya, karena berarti anggota kita itu baik-baik saja dan mungkin bisa menjaga dengan baik hubungan industrial itu. Tapi kalau misalnya dikatakan sampai kemana nih harus kami dampingi, ya kami sesuai dengan permohonan dan permintaan juga. Karena pada dasarnya kami juga harus siap demi anggota gitu ya. Keberadaan kami ini siap menjadi teman, siap memberikan bantuan, siap memberikan pendapat hukum gitu ya. Sehingga kami juga mengharapkan ini menjadi nilai edukasi juga kedepannya ya tidak terulang gitu kan. Jadi ada edukasinya yang muncul dari setiap permasalahan yang ada. Kira-kira begitu. Iya, Apindo ini kan identik jelas ya namanya pengusaha. Artinya ketika proses mediasi itu apakah tidak ada perlawanan yang ini ya dari serikat? Karena lu jelas-jelas nih pengusaha, pasti lu akan pro pengusaha kan seperti itu. Gitu nah, ya. Apa karakter khasnya gimana itu gitu loh? Jadi apakah bisa menempatkan posisi sebagai penengah atau memang tetap ada pemerintah di situ, tripartit itu? Kami kan sebenarnya pada dasarnya kami ini selalu mendudukan itu ke hukum, ke aturan yang berlaku seperti apa, dikembalikan gitu kan. Dan itu juga penting. Kami harus sampaikan kepada semua, terutama untuk teman-teman serikat, bahwa kami ini juga bukan mentang-mentang Apindo terus pro ke Apindo, ya tidak seperti itu juga. Kami harus berdiri sesuai dengan koridor hukum, sehingga kami berharap itu nanti tidak meluas, artinya menjadi tidak debatable. Kalau kami pro itu akhirnya nanti yang keluar menang kalah kan gitu ya. Tadi Pak Tatang sudah sampaikan sebenarnya mencari win-win solution sebenarnya yang kami harapkan gitu kan. Walaupun kami di Apindo, tapi kami tidak juga ingin merugikan dari pihak-pihak tertentu dalam hal penyelesaian permasalahan gitu kan. Jadi kami dudukan itu ke hukum. Aturan yang berlaku seperti apa dan mari kita taati. Kalau memang belum mengerti tentang hukum, kita berikan pengertian gitu kan ya. Kita berikan edukasi yang baik. Nah itu saja. Kalau dari pemerintah ya biasanya pemerintah kan lebih cenderung ke arah tengah-tengah ya. Barangkali kan mendengarkan aspirasi dari buruh, dari pengusaha, dan akhirnya itu menjadi jalan tengah yang terbaik. Mungkin pemerintah kadang-kadang bisa ambil. Iya. Oke, kan sekarang ini kan ini Pak ya, ada lahirnya Omnibus Law, salah satunya adalah penghapusan UMSK ya. Kalau Apindo sendiri melihat itu gimana sih Pak? Apakah memang perlu dihapus atau ini Apindo sebenarnya nggak ngebet-ngebet amat untuk menghapus gitu, udah biarin aja gitu Pak Tatang? Ya kalau dari Apindo sebenarnya kan regulasi itu kan seperti kita tahu dari Apindo juga tidak mungkin secara berperan secara mayoritas di situ ya menentukan UMSK itu dihapus atau tidak. Dengan adanya UMSK atau dengan adanya kalau seperti sekarang adalah pengaturan upah masa kerja di atas 1 tahun, Apindo selama regulasinya itu jelas, artinya sesuai aturan seperti kemarin misalkan gubernur menentukan upah pekerja di atas 1 tahun. Sebenarnya kan menurut aturannya gubernur itu tidak berhak untuk menentukan upah pekerja di atas 1 tahun.
Jadi gubernur hanya menetapkan upah minimum saja. Itu aturan yang mana yang yang harusnya gubernur nggak melakukan itu, Pak? Berdasarkan aturan upah di atas 1 tahun itu diatur berdasarkan struktur skala upah yang dibuat oleh perusahaan. Ya. Makanya Apindo kemarin mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait keberatan atas ditetapkannya SK Gubernur tentang upah bagi pekerja yang masa kerjanya di atas 1 tahun, dan kemarin sudah di putusan kasasinya sudah keluar bahwa agar gubernur mencabut SK tersebut. Jadi sejak SK Gubernur yang tahun 2021 tentang upah pekerja di atas 1 tahun, sejak putusan kasasi tersebut, gubernur di tahun 2023 nanti sudah tidak punya kewenangan untuk membuat SK terkait upah pekerja di atas 1 tahun. Nah, kemudian bagaimana UMSK dihapus? Itu pun permasalahannya banyak. Seperti contoh, ada salah satu perusahaan misalkan rumus kenaikan upahnya yang tadinya rumusannya adalah selisih UMSK, kemudian setelah UMSK dihapus, ada putusan pengadilan yang menghapuskan rumusan terkait rumusan selisih UMSK terhadap upah baru pekerja itu sendiri. Jadi kemudian terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat penghapusan upah minimum sektoral tersebut. Kemudian muncul namanya UDUM, upah di atas UMK. Itu terus muncul berbagai ide bagaimana dimunculkan kembali UMSK. Tapi Apindo dalam hal ini, apapun yang diputuskan oleh pemerintah, apabila sesuai dengan regulasinya, Apindo selalu support dan menjelaskan ke seluruh anggotanya bahwa harus taat terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Iya, oke. Jadi memang poinnya memang Apindo ini ya, taat regulasi ya. Kalaupun agak kurang sepakat, maka jalur hukum, bukan jalur people power lah, kira-kira seperti itu. Ini banyak Pak Apron yang bilang bahwa undang-undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini sangat pro pengusaha. Setuju nggak Pak itu? Sebenarnya kalau dari mana sisi kita lihat ya gitu ya. Yeah. Kalau dari sisi pekerja ya mungkin kalau hitungan angka gitu kan memang terlihat berkurang gitu ya. Terlihat angkanya misalnya pensiun dari 2 menjadi 1,75, dari kan secara angka kan kelihatan berkurang gitu ya. Cuman mungkin perlu dicermati juga bahwa Omnibus Law ini kan pasti kajiannya kan banyak. Tidak hanya sekali 2 kali, mungkin ada pengkajian sebelum menjadi sebuah peraturan gitu ya. Nah, artinya begini, semua aspek itu pasti akan dilihat. Karena pada dasarnya iklim investasi ini yang kita harapkan itu mampu memberikan kesejukan buat investor sebenarnya. Jadi bagaimana nanti iklim kita ini di Indonesia ini menjadi iklim yang sejuk sehingga investor itu menjadi tertarik dan berminat gitu kan, sehingga mau mengalokasikan dana, mau berinvestasi kepada Indonesia ini, sehingga nanti kalau dilihat secara angka mungkin berkurang, tapi secara jumlah pekerja yang bisa terserap mungkin kalkulasinya juga mungkin bisa dibedakan dari sisi itu gitu. Jadi mungkin bisa bertambah dan lain sebagainya. Dan ini mungkin hanya hitungan-hitungan dari mana kita sisi berhitung gitu ya kira-kira. Nah, kalau kami Apindo ini pada dasarnya adalah
ya namanya pengusaha, dan kami ini kebetulan nanti di sisinya hubungan industrial gitu kan. Apapun yang menjadi produk hukumnya kami akan jelaskan sesuai dengan tupoksi dari HI dan advokasi gitu ya. Dan pada dasarnya kami tidak harus istilahnya kamu harus kalah, saya harus menang atau sebaliknya begitu ya. Tapi kami tetap harus mengedepankan win-win solution lah, apapun itu gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat Omnibus Law ini kan sudah menjadi peraturan yang harus kita ketahui bersama gitu kan, dan tetap bahwa dalam proses pelaksanaannya itu kan ya silakan, ini adalah guidance dari pemerintah, guidance dari aturan yang sudah dibuat gitu kan, bagi pengusaha-pengusaha ya silakan ikuti gitu kan, tidak diharuskan juga harus diikuti kan, ya silakan, mau lebih boleh nggak, ya boleh-boleh aja kan, sesuai dengan kemampuan dari perusahaannya masing-masing. Nah ini yang selalu kita kedepankan, bahwa tidak ada yang sebenarnya dirugikan, atau kami berprinsip bahwa ada sisi yang lain yang harus kita lihat sama-sama yang bisa menguntungkan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kira-kira begitu. Iya. Jadi prinsipnya sebenarnya tergantung dari sudut pandang mana ya. Iya. Karena memang tidak semua pasal mungkin juga menguntungkan pengusaha. Betul. Tapi memang pada faktanya saya nggak tahu ya, apakah ini kaitan dengan undang-undang itu, apakah kaitan dengan upah. Ini kadang ada fenomena sekarang banyak pindah perusahaan ke Jawa, Pak, Jawa Tengah ya. Artinya karena katanya memang di Bekasi atau di kawasan industri itu tekanan pekerja atau demo-demo ya, atau tingkat upahnya tinggi. Artinya tidak ada stabilitas gitu. Apakah memang seperti itu, Pak? Alasan untuk relokasi industri itu ke daerah timur gitu. Kalau untuk relokasi beberapa perusahaan memang ada ya. Jadi tapi kembali lagi dari segi kemampuan perusahaan. Contoh misalkan perusahaan ini seharusnya nggak di kawasan, tetapi dia ada di kawasan misalkan, sehingga untuk biaya dia untuk di kawasan itu berat. Contoh ada beberapa perusahaan ya yang misalkan dia tekstil atau garment, beberapa memang mereka mencari daerah yang lebih upahnya di bawah ya, karena operasional mereka itu memang untuk di Bekasi dengan sendirinya nanti hanya perusahaan-perusahaan yang memang punya finansial yang bagus ya. Karena untuk perusahaan-perusahaan yang kecil dalam hal ini mungkin segmennya kecil, mereka dengan sendirinya akan mencari yang lebih murah ya. Sehingga seperti itu. Jadi untuk seperti otomotif dan lain yang saat ini masih menjadi idola di investasi di antara Bekasi, Kerawang itu masih bisa bertahan. Tapi untuk yang segmen yang kecil-kecil memang sudah mulai. Jadi bukan karena hubungan industrial yang kurang harmonis dengan pekerja akhirnya direlokasi, bukan. Lebih ke investasi ya. Kalau saya sih bisa menambahkan, sebenarnya pindah itu juga harus hitungannya bukan hanya sekedar upah ya, upah minimum di satu daerah itu. Tapi kita harus juga hitung, misalnya perusahaan kita misalnya berlokasi di Bekasi gitu ya. UMK Bekasi katakanlah segitu, menurut banyak orang mungkin wah cukup tinggi gitu kan ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang di luar Bekasi, di Jawa Tengah dan lain sebagainya misalnya, itu lebih rendah. Tapi jangan lupa, kalau relokasi itu kan kita juga harus ada hitungan-hitungan juga dari pengusaha gitu ya, dari sisi pengusaha. Contoh misalnya customer kita nih banyak di daerah mana gitu loh. Kalau misalnya kita pindah pabrik kita itu keluar, misalnya katakanlah ke daerah Jawa Tengah atau kemana gitu ya, itu harus cost keluar kita untuk delivery barang kita untuk ke customer, itu kan juga perlu dipikirkan. Artinya tidak cukup hanya untuk menghindari dari sisi upah murah atau upah yang di bawah atau yang lebih rendah gitu, tapi juga harus dilihat dari secara keseluruhan gitu kan.
Jadi kalau misalnya hubungan industrial gara-gara sering demo nih pindah dah kita, enggak juga begitu. Enggak ya? Enggak. Saya rasa sih enggak seperti itu ya berpikirnya gitu loh. Ya, karena kemarin informasi Karawang sih ya, info dari Kadin Karawang tuh banyak yang pindah karena kita UMK-nya tinggi dan segala macam. Jadi mungkin ada seperti itu, tapi itu mungkin alasan-alasan sebagian aja, bagian kecil ya Pak ya. Oke, kita balik lagi ke Apindo Pak. Jadi pertama mungkin benefit dengan join di Apindo dalam hal advokasi ini kira-kira apa Pak? Jadi untuk anggota nih yang pengen tahu nih, pengen dibimbing. Sebenarnya keuntungan bergabung dengan Apindo tuh banyak Pak. Salah satunya yang kami sampaikan itu adalah dari sisi bantuan hukum gitu ya. Karena yang namanya hubungan industrial itu pasti ada permasalahan lah. Dan ini kami bisa memberikan solusi, memberikan gambaran, bahkan kami bisa mencontohkan mungkin ya sebagai pembelajaran di tempat-tempat yang lain. Kalau masalah begini, kamu bisa menyelesaikan dengan cara begini. Aturannya kalau kita lihat cara aturan jadi begini, itu edukasi. Jadi edukasi, ilmu, wawasan, dan terutama itu adalah bantuan dalam penyelesaian masalah itu bisa kami berikan kepada anggota. Jadi rasanya kalau ada member Apindo yang tidak memanfaatkan, kan kita juga kadang-kadang nggak perlu dilihat juga kan. Ada juga sudah member tapi kok nggak optimal gitu kan. Sayang gitu ya. Sayang gitu loh. Karena sekarang ini kami ya banyak sekali mendapatkan permohonan bantuan atau paling tidak minta pendapat. Tolong dong kami ini punya permasalahan seperti ini, tolong kami gimana sih kami harus bersikap kan gitu. Nah ini kan juga sesuatu yang bagus ya. Tidak hanya terkait dengan regulasi kan gitu ya. Tapi kami juga memberikan sebaiknya begini berdasarkan misalnya pengalaman-pengalaman yang sudah didapat atau kami dapatkan dari tempat-tempat yang lain. Bahkan kami ini kan juga praktisi ya. Jadi kami juga bisa menjadi memberikan gambaran kepada teman-teman kita yang punya masalah itu. Nah, keuntungan itu edukasi seperti itu. Kemudian training. Kemudian kami juga siap datang ke tempat gitu ya. Kalau misalnya nanti dibutuhkan permohonan misalnya. Kami juga menyediakan misalnya training advokasi kemarin PKPA kerjasama dengan Peradi kemarin itu kan juga cukup bagus untuk teman-teman kita yang berkecimpung di HR. Karena HR kita ini gak unik ya, itu dia. Karena HR kita ini belum tentu juga orang hukum. Banyak. Salah satunya yang belum tentu orang hukum gitu kan. Jadi bagaimana orang yang bukan hukum background ini gitu kan harus mampu ya nggak boleh alergi gitu loh terhadap peraturan. Nah ini yang menarik. Nah itu kami punya edukasi seperti itu. Maaf nih ya, apakah anggota ada ekstra charge lagi Pak kalau untuk konsultasi semacam itu Pak Tatang? Nah ini yang harus disampaikan Pak. Salah satu benefit yang luar biasa untuk anggota Apindo khususnya untuk konsultasi bahkan sampai pendampingan mediasi free Pak. Jadi khusus anggota Apindo. Jadi konsultasi masalah PKB, masalah perundingan upah, masalah bagaimana mau PHK sesuai aturan itu free. Datang ke sekretariat, kami berikan yang seperti disampaikan tadi Pak Apron, pengalaman-pengalaman dari beberapa perusahaan yang sharing mana yang terbaik buat anggota. Jadi mereka mendapatkan pencerahan baru. Bagaimana pengalaman dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C yang tidak bisa didapatkan di luar karena tertutup. Untuk informasi itu kami hanya berikan di ruangan tertutup saja. Jadi kerahasiaan anggota Apindo yang konsultasi kami rahasiakan. Bahkan tidak ada foto kami ketika diskusi atau konsultasi, tidak bisa itu menyebar keluar. Jadi
Yang tahu hanya tim advokasi beserta mungkin pengurus Apindo saja dan tidak boleh diekspos bahwa perusahaan A sedang bermasalah. Sampai saat ini tidak ada keluhan dari anggota bahwa wah, nama baik perusahaan saya jelek gara-gara tersebar nih. Saya ada masalah ABC. Itu sangat kita jaga kerahasiaannya. Sehingga seperti yang lain kan di media sosial, foto kemudian di-share, saya sedang advokasi, itu tidak. Tidak ya. Itu Pak Tatang sedang bikin status gitu enggak? tidak dibuat status. Oh iya. Dan itu salah satu yang kami sampaikan ya sebagai perlindungan terhadap anggota kita Apindo. Dan itu khusus perusahaan Kabupaten Bekasi ya Pak? Ya, Apindo anggota ya. Betul. Karena kadang-kadang ada juga, kadang member yang bukan anggota juga kadang-kadang juga nanya. Sebenarnya syaratnya gampang sih kalau misalnya itu ya, tinggal isi keanggotaan menjadi anggota ya cukup. Bahkan kami pun kadang-kadang kalau secara personal gitu kan ada teman-teman yang mungkin belum tergabung dalam anggota Apindo pengen nanya sesuatu, ya kalau sebatas ngobrol segala macam itu kan ya bisa saja terjadi. Tapi selalu kami arahkan, sebenarnya ini kan permasalahan yang tidak selesai. Iya. Permasalahan yang selalu akan ada, entah apa bentuknya nanti. Nah, alangkah baiknya itu nanti kita arahkan, selalu kita arahkan untuk menjadi anggota. Karena nggak ada ruginya sebenarnya menjadi anggota. Iya, betul. Nggak ada ruginya. Karena ilmunya banyak, pencerahannya juga banyak. Terus wawasannya nambah. Terus teman terutama. Karena kan kadang-kadang perusahaan kita mengalami ini, oh ternyata sama kok, ada lagi perusahaan yang lain mengalami hal yang sama. Nah itu kan menjadi benchmark yang bagus gitu kan, kira-kira ada solusinya. Kadang-kadang yang sudah duluan ini menjadi best practice buat yang sedang mengalami, kira-kira gitu. Jadi nggak ada ruginya. Ya oke, luar biasa tepuk tangan buat Apindo. Ya, jadi dengan jadi anggota ini urusan hukum beres lah ya, kira-kira begitulah ya, hukum industrial ya. Jadi teman-teman Madikers ya tadi ya kita udah langsung dari pengurusnya sendiri yang bilang, jadi kalau perusahaan teman-teman yang belum join di Apindo nggak ada salahnya untuk bergabung ya. Salah satunya ya tadi bisa edukasi ya, bisa dapat konsultasi semacamnya ya. Tentunya ini apalagi dinaungi oleh perusahaan level asosiasi nasional ya, yang barusan dilantik ya Pak ya, DPN Apindo ya. Barusan ada pelantikan pengurusnya. Oke, teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih Pak Apron. Sama-sama. Sudah bisa bertukar pikiran hari ini masalah hubungan industrial. Terima kasih Pak Tatang meng-spill tentang benefit tentang Apindo join bagaimana. Demikian tadi diskusi kita teman-teman hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Dan jangan lupa subscribe dan like jika suka konten ini. Sampai jumpa.